Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Bab 54. Akhir Araf dan Amira. Range Rover yang berhasil menyelip Avanza Rio berada 2 meter dari depan. Rio memukul setir, melihat dari spion, dia sepenuhnya diapit. Kita berakhir, desis Rio. Salib mobil di depan, perintah Araf menunduk. Kaca mobil Rio pecah oleh peluru. Beberapa pecahan kacanya menyasar wajah Araf yang memang menyamping. Mereka menyabotase jalan, jerit Raisen menciut di kursinya. Araf tarik pelatuk dan membiarkan pelurunya lepas ke mobil belakang. Tepat, sniper jitu berhasil membuat dahinya berdarah karena pecahan kaca. Meleset, Araf berseru gemar. Cepat salib, di bawah sana jurang. Aku yakin sekali bakalan menggulingkan mobil ini ke sana kalau memaksa menyelip. Setidaknya itu lebih baik daripada mati dengan kepala bocor, bentak Araf. Apa tidak ada pilihan lain? Tanya Raisel menangis. Maskara perempuan itu luntur sampai ke pipi. Aku tidak ingin mati sebelum merasakan pernikahan. Shut up, Raisel. Suaramu membuat telingaku pengah. Tegur Rio berang. Sebaiknya kamu pegangan yang erat, karena sebentar lagi aku akan menggadaikan nyawa kita di kedua tanganku. Berapa persen mobil ini bisa menyalip tanpa terguling? Tanya Raisel panik. Hanya 1%. Maknanya kamu cepat bertobat sekarang, jawab Rio datar. Aku akan menyeretmu ke neraka kalau kita mati karena terguling ke jurang, ancam Raisel. Neraka sudah jadi tempatku, sayang, kekeh Rio menancap gas. Diiringi bunyi tembakan yang berulang kali menembus mobilnya. Rio merapal doa dan menabrakkan mobilnya ke bodi belakang Range Rover di depan. Ketangguhan mobil yang ia tabrak malah membuat bodi depan Avanza Rio rusak. Saat Range Rover itu sedang menyesuaikan diri dari oleng akibat ditabrak, saat itulah Rio merapal doa dan menancap gas kuat. Jalan kecil yang tersisa membuat kedua tangannya gemetar untuk memutar kemudi. Tapi Araf sudah memberi pilihan, dibanding mati dengan kepala bolong, setidaknya terjatuh dari tebing setinggi 20 meter masih bisa selamatkan. Oh my god, aku tidak pernah bermimpi bakalan jatuh dari jurang. Ini tidak keren sama sekali. Ini akan jadi hal terkeren yang aku lakukan. Raisel, seru Rio berteriak lantang, siap memutar kemudi. Hal pertama yang Amira pikirkan ketika rasa sakit di sudut bibir memaksanya untuk sadar adalah kondisi Araf. Di mana putraku? Kamu tidak bisa menyentuhnya, jerit Amira meronta. Kedua tangannya kini terikat menyakitkan. Sasongko tersenyum miring. Sayangnya dia sudah mati, Amira. Apa aku harus mengucapkan bela sungkawa? Tidak, jerit Amira menahan tangis. Tidak, Amira tidak boleh menangis. Air mata hanya membuat musuhnya di atas angin. Tapi bagaimana perasaannya tidak hancur jika apa yang Sasongko ternyata benar? Putra kecilnya, kesayangannya, kebanggaannya, Arafnya, mati dengan menggenaskan. Tidak, dia tidak mati, lolong Amira meronta. Mata penuh telaganya dipenuhi amarah yang menumpuk. Sasongko sering melihat amarah seperti ini. Mirip sekali induk ayam yang anaknya tidak sengaja diinjak. Dengan amarah seperti itu, Amira bisa saja membunuh Sasongko dengan tangan kosong. Pembunuh bayaran yang aku suruh sudah melapor. Putramu sudah menjadi jasad. Karena aku baik hati, dengan senang hati, kubawakan jasad itu untuk menambah rasa sakitmu. Nak, kekeh Sasongko menikmati lolongan kesakitan perempuan lemah di depannya. Kenapa? Jerit Amira sekuat tenaga melantangkan suara. Kenapa kamu tega membunuh putraku? Dia darah dagingmu juga. Darah dagingku? Sasongko tersenyum miring. Dia hanyalah anak haram.
Jantung Amira serasa ditikam. Perempuan itu mendesis. Dengan kedua pipi terbasuh, air mata yang menderas, bayangan tubuh kecil Araf yang tergetak pias, penuh darah, menyambar ingatan Amira. Tolong sebutkan, ibu mana yang tidak menderita dengan bayangan mengerikan putranya mati menggenaskan. Dia hadir di waktu yang salah. Aku tidak suka Radian jadi tidak fokus mengurus MBS Group karena kehadiran bocah haram itu. Jelas Sasongko serius. Satu-satunya yang kusukai dari bocah itu hanyalah kematiannya. Kamu tahu sebutan macam apa yang pantas untukmu? Amira susah payah mengatakan isi pikirannya. Apa? Tanya Sasongko menyeringai. Setan. Jerit Amira meludah. Kamu gagal menjadi manusia. Kamu adalah setan di muka bumi ini. Sasongko tiba-tiba terdiam. Matanya melotot tajam. Dia pernah mendengar kalimat itu, sama persis dikatakan dengan suara yang sama-sama penuh kemarahan. Kamu gagal menjadi manusia, Sasongko. Kamu pantas disebut setan, jerit perempuan berwajah serupa Amira. Amanda, guman Sasongko mendesis. Mata memicing Sasongko menyasar pada pengawalnya. Beri dia pelajaran karena lancang menghinaku. Tidak, jerit Amira meronta. Di tempat lain, Diana yang khawatir, tidak tahu di mana keberadaan Amira, membelia saat mendapati keajaiban seorang lelaki yang sangat-sangat mirip Araf menyapanya dari lorong. Di mana Amira? Seru Radian panik. Diana lah yang harus menanyakan hal itu, karena emosi sejatinya selalu menular. Diana merasakan dirinya diliputi kepanikan yang sama besarnya dengan Radian. Aku tidak tahu. Aku sudah menyasar taman dan setiap lorong, tapi dia tidak ada. Aku tidak mengatakan apapun ke pihak rumah sakit agar tidak menarik perhatian. Aku menunggu kepastian dari dirimu terlebih dahulu. Radian mendesis tajam. Aku tahu di mana dia. Aku akan mengurus masalah Amira. Untuk sementara bisa kamu jemput Araf. Dia pasti masih di sekolahnya. Diana mengangguk cepat. Oke, aku akan ke sekolah Araf sekarang juga. Radian meremes lengan Diana pelan. Terima kasih Diana. Lalu lelaki itu berlari menyusuri lorong entah kemana. Diana menghela nafas besar. Dia sudah panik mengetahui Amira terlibat kecelakaan dan seolah belum cukup. Rasa paniknya makin menjadi dengan kabar hilangnya Amira. Mir, kenapa kamu jadi berteman dengan masalah sekarang? Guman Diana. Di tempat penyekapan kondisi Amira cukup dramatis. Pipinya pasti membiru. Sudut bibirnya yang tadi sudah mengering kembali basah karena tamparan kesekian kali. Jika Amira menjerit, sudah pasti bukan untuk meminta ampun. Tidak, dia tidak sudi sekadar mengatakan ampun. Jika ada yang harus meminta ampun, maka Sasongko lah yang harus melakukannya. Satu tongkat besi yang entah kenapa bisa ada di ruangan itu ditemukan pengawal Sasongko. Lelaki berbadan kekar itu menatap Amira tajam. Tongkat besi di genggamannya siap melubangi wajah manis bersimpah air mata Amira. Pukullah tongkat itu ke wajahku dan aku akan membalasnya dengan berlipat, ancam Amira dengan bibir bergetar. Oh, kamu masih bisa mengancam ternyata ya, kikik Sasongko. Persetan dengan dirimu sialan, desis Amira meludah. Air liurnya yang berbaur dengan gumpalan darah dari mulutnya yang sobek membuat Sasongko malah terbahak. Aku jadi semakin ingin membuat mulut itu tidak bisa berfungsi. Aku jadi semakin ingin membuat mulut itu tidak bisa berfungsi. Amira meronta dari kursi rodanya, mengurai ikatan tambang di pergelangan tangannya. Namun, bukan kebebasan yang Amira dapatkan, melainkan rasa perih yang membakar kulit tangannya. Amira melirik pergelangan tangannya yang kini penuh darah. Tambang kotor berwarna coklat kini terlihat berwarna merah tua. Bau mulut itu rusak dengan tongkat besi itu. Perintah Sasongko, menyeringai buas. Bab 55. Kita main bersama ya, Kek? Oh, Sid. Peki Raisel membuka mulutnya karena histeris.
Avanza yang mereka tumpangi baru saja bermanuver menggunakan jalan sekecil itu untuk menyalip. Entah bagaimana caranya, Rio berhasil menyalip dengan mulus, sekaligus mendorong race over musuh di depan mepet ke tebing. Gesekan yang keras menciptakan energi panas yang membuat mobil itu meledak oleh api. Raisel masih melotot tajam saat dia melongak ke jendela. Oh sial, sejak kapan kamu jago menyetir, Rio? Rio terbahak keras. Makan tuh ledakan. Raisel mengacungkan jari tengah ke mobil yang melaju jauh di belakang. Sini kejar pembalap luar biasa. Awas, seru Araf. Brak. Sebuah peluru yang menargetkan kepala Raisel baru saja membuat spion pecah. Raisel segera menarik kepalanya masuk dan menjerit. Oh my god, apa tadi peluru itu berniat membunuhku? Tugasmu hanyalah diam, desis Araf kesal. Dari tadi perempuan aneh itu terus saja mengoceh, mirip petasan tahun baru. Berisik sekali. Araf mengisi persediaan peluru dan menggunakan kaca yang berlobang sebagai pintu keluar peluru. Dua peluru meluncur tepat sasaran. Peluru pertama menghantam kaca depan mobil dan menembus paru-paru orang di balik kemudi. Kehilangan arah, mobil itu menabrak tebing dan kapnya terbuka. Sementara peluru kedua tepat menghantam tebing di atas yang curam dan membuat bebatuan itu runtuh. Hanya runtuh kecil, namun begitu menghantam mobil yang mengejarnya tak ayal, membuat mobil itu oleng dan terperosok ke jurang. Sial, kerutu Araf merobek tasnya. Tidak ada lagi sisa peluru. Peluruku habis. Rio menoleh panik. Oh sial, itu mimpi buruk. Aku akan menghemat pelurunya, jadi tolong bantu aku menghabisi mereka. Akan aku coba sedikit kemampuanku merusak. Tiba Rio menipiskan bibirnya. Oke, apa aku bisa membantu? Tanya Raisel ingin terlibat. Cukup diam. Just shut up. Araf dan Rio menjawab bersamaan. Raisel mengangkat kedua tangannya dengan ekspresi kesal. Kalian kompak sekali membuatku kesal. Oke, aku akan diam. Baguslah. Timpal Rio tersenyum miring. Di tempat penyekapan, tepat ketika ujung tumpul besi bekas, potongan ranjang rumah sakit itu hendak melubangi rahang Amira. Sebuah kursi kayu tiba-tiba terlempar dari pintu. Kedatangan kursi melayang itu tidak dapat diantisipasi. Tak ayal, dada pengawal Sasongko terhentak keras dan mengakibatkan tongkat besinya jatuh berdenting ke lantai keramik. Oh, pahlawan kesiangan sudah datang ternyata. Seru Sasongko tersenyum miring. Pengendalian diri lelaki itu tinggi. Sasongko menyembunyikan rasa gentarnya di balik senyum angkuh. Radian yang datang dengan wajah mengetat geram adalah ketakutan Sasongko yang terdalam. Para pengawal Sasongko meringsek menghentikan Radian. Radian cepat memberi mereka telunjuk teracung. Sentuh tubuhku dan aku akan buat keluarga kalian menderita. Jelas, orang-orang Sasongko itu mundur dan mengamankan diri dari pertengkaran sesungguhnya antara ayah dan anak. Romantis sekali, komentar Sasongko memangku kedua tangan, menonton putranya yang sedang membuka ikatan tambang di kedua tangan Amira. Kamu tahu ayah? Tanya Radian mendesis. Kalau kamu bukan ayahku, aku sudah mengirim jasadmu ke gerak neraka. Oh, baik sekali, kikik Sasongko menatap tajam Radian. Kamu tidak akan berani melakukannya, anakku sayang. Ayo Mir, ucap Radian menatap kondisi Amira yang menggenaskan dengan wajah terluka. Tahu apa yang paling menyakitkan dari melihat orang tersayang terluka? Yaitu menyadari orang yang kita sayang terluka oleh seseorang yang tidak bisa dibalas dendam. Sasongko bukan cuma kekuasaan yang untuk membuat Radian patuh seperti anjing, tapi darah menjijikkan Sasongko juga turut mengalir di urat nadi Radian. Dia tidak bisa membuat pembalasan kepada lelaki tua itu, walaupun sebenarnya Radian ingin sekali. Ini hanya peringatan Radian, desis Sasongko tajam. Ini akan terjadi lagi semisal kamu menghilangkan hormat kepadaku.
Apa maumu? Tanya Radian langsung ke inti. Sasongko yang turun tangan tentu menginginkan sesuatu. Segera atur tanggal pernikahanmu dengan Tatiana, perintah Sasongko dingin. Kedekatanmu dengan pelacur dan anak haram itu membuatku khawatir kamu akan dimanipulasi. Aku tidak akan pernah menikah dengan Tatiana ataupun perempuan lain pilihan ayah, tegas Radian. Katakan sekali lagi dan aku akan menghabisi perempuan itu. Kamu tidak akan bisa, ayah, desis Radian terkekeh. Kamu tidak bisa besar kepala hanya karena bisa melukai Amira sekarang. Ini terakhir kalinya, ayah. Aku pantas berbangga diri. Selain perempuan sialan ini, aku sudah berhasil menghabisi anak harammu itu. Apa? Radian merasakan beban tubuhnya tidak kuat ditopang kedua kakinya. Iya, Rat. Lirih Amira menahan sakit di antara hati dan bibirnya yang berdenyut. Ayahmu mengutus pembunuh bayaran ke sekolah Araf. Sialan. Radian meringsek maju, melayangkan kepalan tangannya, menghancurkan tulang tengkorak ayahnya sendiri. Namun secara tiba-tiba, sebuah tendangan mendarat di perut Radian. Tak ayal, lelaki itu terpelanting. Radian, Amira menjerit lantang. Tubuh Radian yang tidak bergerak membuat Amira terenyuh ngilu. Mengandalkan lututnya, Amira berjalan pelan menyasar lantai, mencoba menggapai tubuh Radian yang tergolek. Radian, lirih Amira menepuk wajah lelaki itu yang pias. Radian sedang menangis. Ini membuat Amira merasakan hulu hatinya meremang kesakitan. Dasar menyedihkan, Sasongko meludah jijik. Ponselnya berdering, pandangannya menyipit melihat kontak pemimpin mafia yang ia gunakan dalam misi membunuh anak haram Radian. Halo, anak itu membunuh semua orang-orangku. Kamu harus ganti rugi atas semua yang... Apa katamu? Anak itu menghabisi semua orang-orangmu. Apa kamu pikir aku bodoh? Anak itu hanya anak sekolah dasar yang baru bisa mengeja bodoh. Mendengar kalimat geram Sasongko, telinga Amira langsung siaga mendengarkan. Dia tidak salah dengarkan. Sasongko sedang menceritakan Araf, putranya kan? Apa anak itu masih hidup? Sasongko diam, lalu mengumpat keras dan melempar ponselnya ke ujung ruangan. Dasar tidak becus, membunuh anak kecil saja penuh drama. Apa Arafku masih hidup? Tanya Amira tergugup. Dia hanya menunggu misi pembunuhan selanjutnya, desis Sasongko meninggalkan ruangan diikuti oleh para pengawalnya. Hanya berdua dengan Radian, Amira segera memangku wajah Radian yang pias. Dia tahu lelaki itu pasti sulit menerima berita kematian putranya di tangan ayah kandungnya sendiri. Tapi berita itu jelas tidak benar. Araf merasa masih hidup. Rat, panggil Amira terisak. Anak kita masih hidup, Rat. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Sasongko melewati lorong rumah sakit tanpa meninggalkan bekas penganiayaan. Di belakangnya, para pengawal yang berpakaian serba hitam mengikuti dalam diam. Di lorong sepi yang mengarah ke ruang inap kelas atas, sebuah mobil remote control menabrak sepatu mengkilap Sasongko. Sasongko menunduk melihatnya. Dia berjongkok mengambilnya. Itu mobilku, Kek, saut suara kecil menggema di lorong. Sasongko terhenyak melihat bocah yang begitu identik dengan putranya berjalan riang mengambil mobil remote di genggamannya. Wajah penuh baret arau terlihat jelas jarak yang dekat. Bocah itu menggunakan rendel untuk menutupi semua lukanya. Senyum polos bocah 7 tahun arau memudar begitu berpijak di depan Sasongko. Bocah itu mendesis tajam. Orang-orangmu tidak ada lagi ya? 20 orang-orangmu hanya melukai dahiku omong-omong. Setelah berkata seperti itu, Arau berjalan riang menjauhi Sasongko yang menahan geram. Di ujung lorong sebelum berbelok, Arau melambai riang. Kakek punya sahabat baik untuk mengajakku bermain. Kakek Rahadi kan? Nah, Kek, dengar ya. Besok-besok aku yang akan membawa teman bermain. Kita nanti main bersama ya. Seorang perawat yang mendorong meja berisi peralatan operasi
tersenyum memandang percakapan bocah kecil berhendel yang bermain dengan mobil remote dengan kakeknya di ujung lorong. Perawat itu tidak mendengar umpatan yang baru saja Sasongko keluarkan. Bab 56. Undangan makan malam. Arah mendesis pelan memandang wajah lelet ibunya. Amira punya banyak bekas penganiayaan. Kedua bibirnya yang sobek tentu tidak dapat dikatakan jatuh dari kursi roda. Lebam-lebam sepanjang garis rahang perempuan itu kini membengkak. Akibatnya sudut mata Amira tertarik ke atas. Sasongko sialan, dia sangat mengkhawatirkanmu, ucap Radian juga memandang objek yang sama. Luka yang tergores di wajah perempuan itu adalah mimpi buruknya. Amira mendekapnya erat, menyasar seluruh anggota tubuhnya, mencari luka untuk ditangisi. Beruntungnya, Arah berhasil mengelak. Bocah 7 tahun itu menghindari jemari Amira yang menuju kepala bagian belakangnya. Arah tidak ingin membuat Amira khawatir kalau ibunya sampai melihat goresan luka di kepalanya itu. Maaf, Guman, Radian tergugu. Ini tidak akan terjadi semisal aku bersikap tegas. Maaf bilang ini tapi ayahmu sangat licik, timpal Arah. Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang-orang suruhan ayahmu? Kamu tahu. Radian kesulitan menarik napas. Teringat rasa sakit itu lagi. Rasanya jantungku kesulitan menopang hidupku saat mendengar dirimu meninggal. Arah menoleh, bibirnya pilu untuk berucap. Hanya netranya yang bekerja menjadi pemindai wajah frustasi Radian. Lelaki yang menjadi penyumbang darahnya ini mengkhawatirkan kondisinya. Aku baik-baik saja, ucap Arah berdehem kikuk. Boleh aku memelukmu seperti Amira tadi memelukmu? Lirih Radian merasakan pipinya basah. Radian menyadarkan kepalanya di dada Arah. Serta-merta kedua lengan lelaki itu mengikat tubuh Arah erat, menciumi kepala berhandal putranya yang baru saja dijadikan target para pembunuh bayaran. Kamu bau darah. Arah segera tersentak mundur. Langkahnya dikunci cengkeraman Radian yang menancap di lengannya. Lepaskan tubuhku, ucap Arah saat Radian melepas penutup kepala hodinya. Ya Tuhan, Raf, kepalamu berdarah, kenapa diam saja? Seru Radian geram. Aku baik-baik saja, Ella Araf. Menepis cekalan Radian dan menutup kembali kepalanya. Ayo kita obati, gertak Radian menyeret lengan Araf menuju pintu keluar. Omelan Araf sama sekali tidak Radian hiraukan. Yang benar saja, masa goresan sepanjang jari kelingking hanya dianggap baik-baik saja? Perawat yang sedang menjahit kulit kepala Araf melirik hati-hati ekspresi Radian. Perempuan itu merupakan perawat baru di rumah sakit permata ini. Dia menangani luka lebam Amira tadi, sekaligus menjadi saksi perselisihan bocah kecil yang sedang dia jahit kepalanya. Berapa jahitannya, suster? Tanya Radian menatap khawatir pada setiap jarum yang menusuk kulit kepala putranya. 4 jahitan, Pak, jawab perawat tersebut. Bocah yang terlibat lemah ini tadi mendatangi pusat keamanan meminta CCTV di semua bagian rumah sakit diputar. Arah melaporkan seorang lelaki tua atas dugaan penganiayaan terhadap ibunya. Bukti penganiayaan ada di wajah Amira dan Radian. Namun bukannya menjadi laporan itu sebagai bahan penyelidikan, para keamanan itu malah ngeyel. Maaf nak, tapi itu merupakan konflik keluarga. Saya kenal dengan 2 orang di CCTV ini, Pak Radian dan Pak Sasongko ayahnya. Kalaupun ada yang ingin melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, maka harusnya Pak Radian yang melapor. Apa Sasongko punya saham di rumah sakit ini? Arah malah bertanya perihal lain. Pimpinan petugas keamanan itu malah tergagap. Ini tidak ada kaitannya dengan... Tentu saja ada. Kamu salah satu penjilatnya di sini. Bayangan perawat tersebut buyar saat Radian menanyakan hal padanya. Maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Lupakan,
ucap Radian menatap gusar teleponnya yang berdering. "Ya apa?" tanya Radian lantang dengan suara ketus. Aroh menyiapkan telinga, mendengarkan siapa yang menelepon Radian. "Besok malam datang ke rumah Tatiana. Mereka mengundangmu makan malam." "Aku tidak akan datang," potong Radian cepat dan tegas. "Cobalah dan aku akan membuatmu merasakan kehilangan sesuatu yang berharga." Malamnya di rumah mewah, Tatiana berdiri menjulang di lahan luas belasan hektar. Tepat di meja makan persegi panjang yang berwarna keemasan dengan lampu kristal menggantung di atas meja mencipta semburat cahaya gemerlap. Tatiana bersama keluarganya duduk tegang. Tatiana sedang dihakimi. "Kemana Radian? Kita sudah menunggu selama 15 menit. Apa dia tidak akan datang?" tanya Ginanjar, sang kepala keluarga yang duduk di kursi paling ujung. "Dia berjalan," jawab Tatiana, meremas kedua jemari di kolong meja. Telapak tangan perempuan bergaun mempesona itu basah oleh keringat dingin. Pada kenyataannya, Tatiana tidak tahu apakah Radian sedang di perjalanan atau barangkali tidak berniat menghadiri undangan makan malamnya. Namun, Sasongko sudah berjanji bahwa Radian akan datang. Janji lelaki tua itu selalu benar dan dapat dipercayai. "Bagaimana kemajuan hubungan kalian?" tanya ibu Tatiana tersenyum manis. "Apa Radian sudah menunjukkan tanda-tanda ingin melamarmu?" Tatiana gelagapan memahat senyum tipis yang malah terlihat seperti ringisan. "Belum, tapi kami sudah sepakat ingin menjalani kebersamaan dulu. Di ulang tahun Mawarni dulu." Guman Ginanjar menerawang. Tidak ada siapapun yang hadir di acara besar itu tanpa pulang dengan berita bahwa Radian Sasongko membawa perempuan selain Tatiana. "Itu sekretarisnya," potong Tatiana meringis. "Kami saat itu sedang renggang. Radian mencoba membuatku cemburu dengan datang bersama perempuan itu." "Oh ya?" Tatiana tersenyum canggung. "Ya, Radian bilang sendiri dia menyewa sekretarisnya agar datang bersamanya." "Aneh sekali tingkah kalian berdua," kekeh Ginanjar memandang putri semata wayangnya dengan tatapan berbinar. "Radian sangat mencintai Tatiana," timpal ibu Tatiana mengumbar tawa bahagia. Tatiana membalas senyum itu dengan sama simpulnya, pura-pura baik saja, walaupun sebenarnya Tatiana merasa ulu hatinya ditikam oleh fakta bahwa Radian tidak pernah mencintainya. Lelaki itu hanya terpaksa datang di hidupnya atas paksaan ayahnya. Radian adalah wayang yang Sasongko mainkan di hidup Tatiana. "Ini sudah malam," gumam Ginanjar. "Apa Radian tidak menghubungimu, Tatiana? Bisa jadi dia sedang ada urusan penting." Datang ke undangan makan malam bersama Tatiana adalah urusan penting bagi Radian, sela ibu Tatiana pelan. "Sesibuk apapun dia, harusnya Tatiana kita jadi prioritas baginya." "Aku akan menghubunginya sebentar," lirih Tatiana keluar dari kursi nyamannya. Dia pergi ke ujung ruangan dan mendial nomor Radian. "Halo Rad, kamu di mana? Apa kamu tidak akan datang?" Sementara itu, di dalam mobil, Radian memukul setir geram. "Dasar sialan, aku benci melakukan perintahnya." Setelah mendapat telepon dari Tatiana, mau tak mau, Radian menyetujui untuk makan malam di rumah Tatiana. Alphard Radian sudah di halaman luas keluarga Tatiana. Rumah megah bak istana di depannya membuat Radian emosi setengah mati. Bukan di sini seharusnya dia berada. Dia di rumah sakitlah tempatnya merasa nyaman bersama Amira yang mulai merajai hatinya dan buah hati mereka Araf. "Kamu hanya makan malam, Radian. Ayo lakukan dan pulang ke rumah sakit," guman Radian menyemangi dirinya sendiri. "Ah Rad, akhirnya kamu datang," seru Tatiana melonjak dari kursi. Saking senangnya lalu menghampiri Radian. Radian sudah menghindar namun kecepatan Tatiana mencium bibirnya sangat diancungi jempol. Ginanjar berdehem. "Sebaiknya kita segera makan malam. Perutku sudah keroncongan dari tadi." "Maaf Om dan Tante, aku terjebak macet tadi," ucap Radian beramah tamah tanpa menunggu Tatiana. Lelaki itu menarik kursi di depan Ginanjar. "Tidak apa-apa Rad,
Yang penting kamu sudah di sini. Timpal Ibu Tatiana meminta pelayan yang hadir mengambilkan nasi untuknya. Kemudian, keluarga yang tampak bahagia itu menyantap makan malam mereka dengan calon menantu kesayangan. Calon menantu yang beberapa kali terlihat melamun tidak fokus, entah karena alasan apa. Di teras depan setelah makan malam, aneh mereka terjadi. Tatiana mencekal dengan radian. Rat, aku punya kabar buruk untukmu. Radian membalikkan badannya tanpa melepas cekalan Tatiana. Apa? Aku cinta mati padamu, ucap Tatiana tersenyum miris. Ayahmu sudah menjanjikan pernikahan kita, tapi aku tidak yakin dengan hubungan kita yang merenggang akhir-akhir ini. Jadi aku tanya kamu, Rat, apa kamu mau menepati janjimu menikahiku? Radian melepas kontak fisik mereka. Tatiana menambahkan dengan seringaian, tolong bilang iya, Rat, karena kalau enggak, aku enggak akan segan-segan membuat alasan kamu meninggalkanku lenyap dari muka bumi ini.